Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik perut kembung, dada sesak, kepala pusing, dan badan oleng, serta pembahasannya. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, sebelum saya lanjutkan, tolong ya yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kembung, sesak ya, pusing, oleng, dan pembahasannya. Ini juga sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya, yang dalam kolom komentarnya, Pak, kenapa saya masih selalu sesak, sesak saya agak pendek ya, Pak, kenapa saya masih pusing-pusing, Pak, kenapa perut saya selalu kembung, dan seterusnya ya. Ini mudah-mudahan ini bisa terjawab dalam video kali ini. Nah, untuk itu tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video saling berhubungan, saling melengkapi ya, akhirnya membuat pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini dapat menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, inisiatif psikosomatis hingga cepat membaik atau cepat sembuh total. Nah, teman-teman semua, jadi ketika kita masih mengalami beberapa sensasi ya yang disebabkan oleh apa itu asam lambung, apa itu GERD ya, apa itu anxiety, apa itu psikosomatik, ini sebenarnya wajar ya. Karena apa? Karena selama kita istilahnya belum sembuh ya, pasti sensasi itu masih bermunculan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah yang penting ada progres ya. Artinya semakin hari kita menjadi semakin membaik ya, semakin hari kita bisa merasakan semakin damai, semakin hari kita mulai bisa merasakan semakin bahagia dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti mengantarkan kita untuk ke sembuh yang permanen atau sembuh total, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang masih merasakan ada sensasi ini, itu, dan lain sebagainya, tidak usah berkecil hati ya, pasti akan disembuhkan ya. Cuma memang butuh proses ya, butuh durasi ya, yang kadang kita memang harus jalani dengan penuh syukur, dengan penuh kesabaran ya, dengan penuh kesadaran, penuh kepasrahan, akhirnya kita bisa mendapatkan keikhlasan ya. Nah, ketika disitulah nanti kita akan merasakan sesuatu yang akhirnya kita menjadi membaik ya, itu seperti itu. Jadi proses-proses itu kita jalani aja ya, dengan sabar dan syukur, ikhlas ya, bahkan pasrah. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan perjuangan kita, itu pasti ya. Karena apa? Karena dibalik
kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi inna mangal yusri yusro ya. Nah itu seperti itu. Jadi kita tetap optimis ya. Jadi jangan tanyakan kapan saya sembuh ya, tetapi tanyakan kapan saya bangkit. Itu seperti itu. Dari kebangkitan berproses, nah baru mendapatkan kesembuhan. Baik, kembali kepada topik ya. Jadi yang pertama ketika kita mengalami sensasi seperti kembung ya, ini sensasi di perut ya atau di lambung ya, ini biasanya paketnya tidak hanya kembung ya, biasanya setelah ada kembung, ada begah, ada perih, ada sembelit ya, dan seterusnya yang di seputar perut ya, sampai dengan kadang di ulu hati mengganjal. Nah, ini hal yang wajar ya. Nah itu biasanya itu karena memang ada asam lambung yang tidak normal. Jadi secara umum biasanya asam lambung itu berlebihan ya, atau over, atau naiklah secara volumenya. Tetapi bisa jadi kadang karena kita sudah mungkin lama makan obat ya, sedangkan obat itu banyak yang berfungsi menetralisir asam lambung, kemudian menghambat produktivitasnya asam lambung. Nah, akhirnya justru menjadi kekurangan. Nah, itu juga bisa juga ya. Akhirnya tetap di lambung ini merasa tidak nyaman. Dan yang paling sering kita rasakan yaitu contohnya kembung ya. Mengapa kembung? Karena asam lambung yang mengandung gas, yaitu biasanya gas itu banyak, nah akhirnya perut kita ya menjadi kembung. Bahkan kalau dipegang itu kadang seperti mengeras ya, keras, walaupun kita kadang belum makan ya, tapi perutnya rasanya keras, rasanya penuh ya, begah. Nah itu memang seperti itu teman-teman ya. Nah ketika seperti itu, maka yang lebih penting lagi adalah bagaimana solusinya ya. Nah solusinya itu bermacam-macam ya, bermacam-macam, disesuaikan dengan kondisi dan sebabnya teman-teman ya. Nah disesuaikan kondisi dan sebabnya itu bisa misalkan untuk secara fisiknya kita bisa cek secara medis ya, misalkan kita bantu dengan obat ya, misalkan dari dokter, yaitu biasanya juga kita dikasih obat. Nah itu kalau memang itu permasalahannya hanya permasalahan secara fisik, biasanya akan cepat membaik ya. Tetapi kalau sebabnya disebabkan dari masalah psikis ya, contohnya adanya kecemasan ya, adanya faktor dari emosi kita yang banyak pendaman emosi ya. Nah ini yang kadang menjadi susah ketika hanya ditangani dengan obat secara medis ya. Tentunya ya harus psikis ya harus diselesaikan secara psikis ya, mungkin bisa melalui pencerahan ya, bisa melalui sharing ya, bisa melalui motivasi, bisa melalui sugesti dan seterusnya ya, bahkan sampai dengan melalui spiritual kita. Nah itu baru nanti akan teratasi. Nah inilah yang kadang kita harus memahami sampai di situ ya. Maka dari itu ketika memang asam lambung ketika inisiatif psikosomatis itu sebabnya multi ya, maka untuk keluar dari itu jalan-jalannya juga multifaktor ya. Makanya di sini dibutuhkan ikhtiar secara holistik ya. Holistik itu secara keseluruhan ya. Jadi baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, faktor mungkin perilaku, mungkin faktor spiritual. Nah semuanya itu harus kita pahami, harus kita tinjau dan harus kita rilis ya. Nah akhirnya nanti kita bisa menjadi sembuh secara permanen. Nah kembali kepada topik, contohnya ketika sensasi di perut kita masih sering muncul, contohnya misalkan kembung, yaitu memang solusi pertama bisa dengan ini kalau faktornya fisik ya, bisa dengan obat ya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan misalkan herbal ya, herbal alami lah, herbal harian ya. Seperti saya itu juga lama minum herbal alami, herbal harian ya, makanan harian seperti pati irut ya, air kunyit, kemudian ada tape singkong, ada labu kuning, ada pisang kepok dan seterusnya. Nah itu ya, nah itu juga ini apa, menjadikan kita menjadi secara fisik itu membaik ya. Nah kalau permasalahannya fisik ya, ya sudah selesai di situ, pasti akan
sembuh. Tetapi kalau permasalahannya psikis, ya itu yang harus dirilis. Mungkin beban-beban pikiran, ya beban pikiran dikarenakan mungkin dari masalah yang berhubungan dengan ekonomi mungkin ya, berhubungan dengan status sosial mungkin ya, berhubungan dengan cinta mungkin dan seterusnya. Nah, itu juga banyak faktor. Nah, itu yang biasanya mengetahui itu sebenarnya diri kita sendiri ya, diri kita sendiri, kemudian dibantu istilahnya motivasi dari orang lain. Nah, di situ biasanya akan lebih mudah untuk merilisnya. Nah, itu lakukan saja hal seperti itu. Insya Allah nanti yang kita masih merasakan tidak nyaman di seputar perut, ya entah itu kembung, entah itu sering begah, sering sembelit, perut merasa perih, tidak, pokoknya tidak nyaman lah ya, kadang merasa penuh dan seterusnya, bahkan ada yang senut-senut, sakit di seputar perut ya. Nah, itu ya sebenarnya hanya fenomena ya, hanya fenomena akibat ya, akibat dari mungkin bisa jadi pendaman emosi yang belum diselesaikan, pikiran yang masih banyak beban ya, perasaan yang mungkin merasa tersakiti dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita pecahkan ya. Sebenarnya dalam konten-konten saya yang lalu itu juga sudah saya sampaikan ya, silahkan bisa ditonton kembali. Makanya di setiap konten video saya ini saling berhubungan dengan yang lain karena temanya itu adalah, tema besarnya adalah sama, yaitu seputar gangguan ini. Maka dari itu ketika teman-teman banyak menonton video-video saya, nanti akhirnya paham secara keseluruhan. Nah, dengan paham secara keseluruhan ya sudah, kita akan lebih mudah untuk mengatasinya. Maka dari itu sering-seringlah lah ya kita sharing, kita menonton video yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk pemulihan kita agar teman-teman menjadi cepat membaik. Harapan saya seperti itu ya, sehingga saya sangat senang, sangat bahagia ketika mendengar teman-teman yang sudah pada sembuh ya. Tinggal kita menjaganya, bagaimana istilahnya kita harus selalu eling lan waspodo ke depannya ya, supaya kita menjadi tetap sehat, itu seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama ya. Yang pertama, yang ketika sensasi di seputar perut, contohnya kembung, kita masih mengalami sering kembung. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang ketika kita masih muncul sensasi seperti sesak ya, nafas pendek, kemudian dada berat ya, rasa dada kadang masih sering nyeri. Nah, itu pun sama ya, sama. Jadi pasti itu ada sebabnya dan pasti juga ada solusinya ya. Tinggal kita pahami saja. Karena apa? Karena setiap rasa, setiap sensasi ini sebenarnya alarm tubuh ya. Alarm tubuh yang memberikan sinyal kepada kita bahwa ini ada sesuatu masalah yang harus kita selesaikan. Sebenarnya seperti itu ya. Contoh misalkan kita kurang nutrisi, pasti perut akan berbicara lapar. Nah, kemudian kita ini ikuti, kemudian kita makan, ya sudah selesai, seperti itu. Ketika kita secara fisik sudah butuh istirahat, tetapi kita kok belum istirahat, biasanya mata akan mengantuk. Nah, bahasa-bahasa itu ya yang harus kita tangkap seperti itu, teman-teman ya. Ketika kurang cairan, pasti tubuh akan mengatakan saya haus ya, rasanya haus. Nah, kemudian kita minum ya sembuh. Nah, sama seperti kita ada sensasi, contohnya di dada masih suka sesek, dadanya berat, nafasnya pendek, itu pun sama seperti itu, ada masalah yang harus kita sikapi. Nah, setelah itu ya nanti akan membaik. Nah, ketika sensasi itu di seputar dada, contohnya sesak ya, itu secara umum bisa disebabkan karena GERD, teman-teman ya. Jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease ya. Itu karena terjadi kenaikan ya asam lambung yang mestinya tempatnya di lambung itu naik ke atas sampai ke kerongkongan, bahkan kadang terasa di mulut sampai asam, yaitu seperti itu. Nah, karena asam lambung itu tempatnya di lambung, ketika keluar dari lambung pasti bermasalah karena sifatnya yang keras, yang sangat asam ya, yang sangat tajam, yang sangat panas ya. Nah, itu
membuat kita menjadi tidak nyaman, sehingga di dada ujung-ujungnya kita menjadi nafasnya sesak, nafasnya pendek, dada terasa berat, dada terasa nyeri, dada terasa panas, dan seterusnya. Dan ketika itu masih terjadi, ya sudah, kita masih sering merasakan hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, maka solusinya bagaimana? Solusinya ya turunkan GERD-nya ya. Ini secara fisiknya ya. Kalau secara psikisnya nanti beda lagi ya. Secara fisiknya memang terjadi GERD ya. Nah, solusinya ya ketika itu terjadi GERD ya, ini ya turunkan GERD ya. Contohnya dengan minum air hangat ya, sering minum ya, kemudian makan dengan porsi kecil, bisa juga ngemil ya, kemudian ketika tidur itu usahakan bantalnya agak tinggi supaya tidurnya nyender ya, kepala agak lebih tinggi. Nah, itu supaya tidak mudah terjadi GERD ya. Kemudian ketika setelah makan jangan langsung tidur ya, karena posisi lambung masih penuh ya. Nah, itu tunggu sekitar kurang lebih 1 jam lah baru kita bisa tiduran misalkan. Hal-hal kecil seperti itu yang harus kita pahami dan kita praktekkan, teman-teman ya. Tetapi ketika kita tidak mau tahu ya, artinya tidak mau memahami apalagi mempraktekkan, ya kadang susah untuk cepat kembali normal kembali seperti itu. Nah, belum lagi bisa juga sesak nafas ini karena dari faktor psikis ya. Contohnya beban pikiran yang tidak kunjung terselesaikan ya, bisa juga beban emosi, banyak pendaman emosi, walaupun itu masa lalu tetapi masih menjadi trauma dan masih membekas, sementara belum kita rilis, belum kita lepaskan, ya itu ketika dipikirkan akhirnya munculnya menjadi nafas sesak ya. Contohnya ketika kita misalkan sedang emosi, pasti detak jantung juga akan cepat, nafas juga cenderung pendek ya, bahkan sesak itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu bisa ditimbulkan dari trauma-trauma masa lalu yang harus kita pahami, harus kita lepaskan. Nah, kemudian baru kita itu akan membaik ya. Nah, selagi kita masih biasa-biasa saja, itu kadang ya agak sulit. Nah, ketika misalkan hal yang bersifat psikis itu ya, itu supaya contohnya dari pikiran tegang, emosi tinggi ya, dan perasaan juga tidak nyaman. Nah, itu salah satunya bisa diatasi dengan contohnya kita rajin olah nafas, teman-teman. Jadi nafas ini bisa mengintervensi keadaan fisik kita ya, mengintervensi. Contohnya ketika kita sedang marah, jantung berdetak cepat ya, itu kita nggak bisa istilahnya menyetop ya, menyetop supaya tidak cepat atau mengerem supaya lambat, kita susah, nggak bisa ya. Nah, salah satu hal yang bisa mengintervensi yaitu dengan nafas ya. Ketika emosi kita meluap ya, yang bisa menurunkan itu juga dengan nafas. Nah, maka dari itu rajin-rajinlah lakukan latihan pernafasan ya, pernafasan atau mengamati nafas dulu saja, keluar masuk nafas kita amati, fokus, itu juga akan membuat kita rileks ya, seperti itu. Nah, sampai dengan sekarang saya ketika misalkan sedang nggak ada kegiatan, sedang duduk santai di mana, saya juga mengamati nafas dan saya lakukan pernafasan ketika ada rasa-rasa tidak nyaman. Contohnya itu ya seputar, apalagi seputar nafas ya, itu pasti kita harus lakukan pernafasan. Nah, dengan rajin seperti itu, nah baru nanti lama-lama akan membaik, teman-teman. Itu seperti itu. Latihan pernafasan itu mudah ya. Entah itu pernafasan dada, pernafasan diafragma, pernafasan perut, sama saja. Yang penting intinya kita hirup nafas ya, pakai hidung otomatis ya, dengan hitungan 4 saja. Tuh, 2, 3, 4. Kemudian tahan 1 atau 2 hitungan. Kemudian kita lepaskan lebih dari 4. Kita lepaskan tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, untuk melepaskan itu kalau masih latihan ya,
latihan itu paling mudah pakai mulut. Karena powernya lebih ada ya, lebih ada dan lebih bisa kita bayangkan seolah-olah kita sedang meniup. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah terbiasa ya keluar masuk pakai hidung itu lebih bagus. Ya, itu seperti itu ya. Tapi kalau untuk latihan lepaskan pakai mulut aja nggak apa-apa. Nah, baik ya. Itu sensasi yang di seputar dada contohnya ketika kita mengalami sesak nafas ya. Masih banyak tip-tip lain ya, bisa ditonton di video-video saya yang lalu tentang ini sesak nafas ya, nafas pendek dan seterusnya, itu ada khusus satu konten yang membahas tentang itu. Nah, baik ya. Kemudian yang berikutnya ketika kita masih merasakan sensasi di kepala, contohnya pusing-pusing, keliengan ya, migrain, kepala berat ya, sampai dengan badan kita kadang masih suka oleng, sempoyongan, lemes, gemeteran ya. Nah, ini ketika hal itu biasanya selain dari faktor fisik ya, contohnya ketika kita dehidrasi, kurang minum ya, atau kita kurang nutrisi ya, pasti rasanya seperti itu, pusing-pusing, gemeteran seperti itu. Nah, itu penuhi saja ya dengan makan dan minum yang cukup, kemudian gerak yang cukup ya, contohnya olahraga jalan kaki, itu lakukan saja. Tetapi sering juga muncul dari masalah psikisnya, yaitu karena adanya trauma, adanya kecemasan, adanya ketakutan yang melekat di dalam diri kita, itu juga sensasinya seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya sudah, lakukan saja ya. Kita sering melakukan relaksasi, melakukan meditasi ya, kemudian afirmasi dan seterusnya, itu juga ada ya di konten-konten saya yang lalu. Silahkan diputar saja, saya kira ini sudah bisa dipahami ya. Yang lebih penting lagi pokoknya kita, selain kita paham ya, kita praktek teman-teman, karena kita akan mengubah diri ya, dari sakit menjadi sehat. Ini memang kita harus berubah. Apa yang berubah? Perilaku kita ya, perilaku kita, karakter kita. Nah, ini yang harus dirubah. Tanpa kita merubah diri kita sendiri ya, kita akan jalan di tempat tidak maju ya, itu seperti itu. Kalau ingin maju ya memang kita harus merubah diri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.